Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur dan memujinya setinggi-tingginya atas taufik dan bimbingannya, hidayahnya, sehingga dengan taufiknya kita masih dipertemukan dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, dan terdapat keterangan-keterangan yang jelas atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terdapat padanya pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dinanti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, bulan yang padanya pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan yang padanya dosa-dosa hamba akan diampuni. Wahai saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jika seorang hamba disampaikan umurnya hingga pada bulan Ramadan, itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi hamba tersebut. Lihatlah, ingatlah orang-orang yang kita sayangi, seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, suami-suami, istri-istri, anak-anak kita yang dulu mereka berpuasa bersama kita, sholat, qiyamul lail bersama, namun kini mereka telah tiada mendahului kita menuju Robnya. Sungguh hari dan malam berlalu begitu cepat bagaikan mimpi. 1 tahun rasanya bagaikan 1 bulan. Ketahuilah, cepatnya waktu berlalu menunjukkan umur-umur kita semakin mendekati kematian. Maka di saat itulah seorang hamba yang telah meninggal dan melalaikan amal soleh mereka berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia lagi agar bisa memperbaiki diri. Namun itu adalah sesuatu hal yang mustahil
dan tidak akan pernah terjadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sampai tatkala kematian mendatangi mereka, mereka berteriak mengatakan, Rabbir ji'ni, wahai Rabb, kembalikanlah aku ke dunia, mudah-mudahan aku melaksanakan amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Kemudian dikatakan kepada mereka, sekali-kali tidak, itu adalah omongan kosong, itu adalah ucapan yang tidak ada buktinya, dan di balik mereka ada tembok sampai pada hari kelak mereka dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Wahai saudaraku, bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan emas untuk mengoreksi amalan seorang hamba. Kesempatan emas untuk mengejar ketertinggalan dari amalan-amalan kebaikan. Dan kesempatan emas untuk mereka berbekal dengan ketakwaan. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba memanfaatkan sebaik mungkin setiap detik dari bulan Ramadan, karena boleh jadi dia tidak akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Pada bulan Ramadan, hendaknya seorang hamba mengurangi kesibukannya dalam urusan dunia, karena kesibukan dunia tidak akan ada hentinya sampai kesibukan itu dihentikan oleh kematian. Dan di antara hikmah yang terbesar disyariatkannya berpuasa pada bulan Ramadan adalah dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu mencakup melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, hendaknya kondisi seorang hamba pada bulan Ramadan harusnya lebih baik dibandingkan ketika dia sebelum bulan Ramadan, dan hendaknya dia melaksanakan ibadah penuh dengan semangat tatkala dia telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mendapati bulan Ramadan. Wahai saudaraku, bulan Ramadan merupakan pendidikan yang terbaik bagi seorang hamba agar dia memiliki perangai-perangai yang baik, agar dia bisa menjauhi dosa-dosa, dan agar dia bisa menjauhi amalan-amalan yang jelek. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man lam yada' kaula zurwal amala bih falaysa lillahi hazzatul fi'an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa tatkala berpuasa pada bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dan perbuatan yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan untuk dia meninggalkan makan dan minumannya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan seorang hamba tersebut untuk berpuasa di bulan Ramadan tatkala dia tidak menjaga adab-adab berpuasa. Justru dia malah banyak berbuat dosa pada ucapan dan perbuatannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan puasa yang dilakukan. Dosa dan perbuatan haram yang dilakukan sungguh merusak dan bahkan akan melenyapkan pahala puasa yang ia lakukan di bulan Ramadan, walaupun ia telah menunaikan kewajiban ibadah berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Di antara kebanyakan amalan salaf dalam rangka menjaga puasanya, menyempurnakan amalan-amalan solehnya di bulan Ramadan, mereka tinggal di masjid-masjid sehingga mereka bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengatakan, kami benar-benar menjaga puasa kami dan kami tidak berbuat ghibah kepada seorang pun dari kaum muslimin. Maka dari itu, wahai saudaraku,
hendaknya kita benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih pahala yang sangat besar. Jangan sampai kita justru malah bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah karena menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang tidak memiliki keistimewaan atau menganggap sama saja seperti bulan-bulan lainnya, sehingga ia akan menjadi orang yang merugi setelah Ramadan telah melewatinya dan pada akhirnya ia akan menyesal. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam syair baitnya, "Wajib atas dirimu bertakwa kepada Allah tatkala engkau lalai dalam urusan-urusan duniamu. Sungguh dengan bertakwa kepada Allah, maka rizki-rizki Allah akan mendatangi dirimu pada arah yang tidak kamu ketahui. Maka bagaimana engkau takut kepada kefakiran, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan rizki, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada burung-burung. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada ikan-ikan di lautan. Maka barang siapa yang menyangka bahwa rezeki itu datang dengan kekuatan penuh, maka niscaya burung-burung yang berukuran kecil tidak mendapatkan jatah makan di saat adanya burung-burung besar seperti elang ataukah yang semisalnya. Engkau akan meninggalkan kehidupan dunia, dan itu adalah sebuah kemestian. Dan sungguh engkau tidak mengetahui tatkala malam tiba, tatkala malam menyelimuti dirimu, apakah engkau masih hidup atau menemui waktu pagi. Sungguh betapa banyak orang-orang yang sehat zatnya, organ dalamnya ternyata dia meninggal tanpa sebab sakit apapun, dan betapa banyak seorang yang ditimpa penyakit bertahun-tahun dia masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak di antara pemuda dan pemudi yang mana mereka di pagi hari dan di sore hari mereka masih tertawa terbahak-bahak, sedangkan kain kafannya pada tempat yang tidak diketahui sedang ditenun, sedang disiapkan, dan ternyata ajal telah dekat kepada dirinya. Ini adalah sebagai pengingat untuk kita tentang umur yang kita miliki, agar digunakan sebaik mungkin untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Satu hadis terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah tiba malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan dan para pembesar jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak terbuka darinya satu pintu pun, dan seorang penyeru akan menyeru, wahai pencari kebaikan, mendekatlah. Wahai orang yang melampaui batas dengan melakukan kejelekan, tinggalkanlah perbuatan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dia bebaskan dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.